Selamat datang kembali di Bekasi Talks episode terbaru, dan ini adalah episode kelima setelah kita cukup lama tidak berjumpa, ngobrolin soal Bekasi, ngobrolin tentang semua hal-hal seru yang bisa kita obrolin yang ada di Bekasi. Dan di episode kali ini kita akan ngobrol sedikit, kayaknya banyak sih ya. Jadi sebelah gue udah ada Mbak Nida. Halo Mbak Nida. Ya. Jadi Mbak Nida ini adalah salah satu owner dari Nas Muay Thai Studio Muay Thai yang ada di Kota Bekasi. Hari ini gue akan ngobrol banyak sama Mbak Nida, terutama tentang atlet-atlet Muay Thai cewek khususnya yang ada di Kota Bekasi. Halo Mbak Nida, apa kabar Mbak Nida? Alhamdulillah baik. Baik. Oke. Mbak Nida, ini jadi Nas Studio ini apa nih? Boleh ceritain nggak? Nah, studio itu studio khusus Muay Thai gitu. Tadinya kan sebenarnya kayak mau antara camp atau apa, tapi karena lebih ke buat cewek-cewek, jadi kita nulisnya Nas Muay Thai Studio gitu. Jadi nggak terlalu sangar juga kan. Oke. Dari warnanya juga kelihatannya iya nggak kan, terlalu unyu-unyu sangar gitu. ya. Oke. Tapi tadi dibilang ini studio Muay Thai khusus buat cewek. Lebih diutamakan untuk cewek, iya. Emang kenapa Mbak? Boleh tahu? Karena coach-coachnya juga banyaknya cewek gitu, Oke. dan kayak aku sendiri kan bekas ex-atlet Muay Thai kan, jadi kayak lebih nunjukin ke cewek-cewek kalau Muay Thai itu nggak seserem itu loh. Muay Thai itu banyak manfaatnya gitu. Kayak gitu. Jadi biar tertarik cewek-cewek buat olahraga. Oke, sebelum kita ngomongin ke cewek-cewek yang mau olahraga di sini, Mbak Nida sendiri ini kalau nggak salah dulunya atlet Muay Thai juga Mbak ya? Iya benar. Itu dari kapan Mbak? Kenapa kok tahu-tahu milih jadi atlet, dan atletnya ini atlet Muay Thai gitu? Itu gak lama sih, baru dari 2016. Nah Oke. itu tuh juga berawalnya dari member. Jadi kayak pengen Latihan olahraga, biasa, iya latihan gitu. biasa, tiba-tiba kayak ketemu langsung sama Pelatihnya. coachnya yang dari Kota Bekasi, ternyata langsung kayak lo ada potensi, ayo lo latihan lah akhirnya di Stadion Bekasi. Diseriusin jadinya ya, Diseriusin. dari latihan biasa diseriusin, akhirnya jadi atlet Jadi beneran. atlet beneran. Tapi kenapa pilih Muay Thai gitu? Karena Maksudnya kayak- gini, kalau mau cewek-cewek kan banyak yang alasan olahraga itu kan buat diet, nurunin berat badan dan segala macem gitu ya. Iya, bener. Tapi kenapa pilih Muay Thai gitu di awal? Soalnya Muay Thai itu kayak gue ngerasa sendiri ya, gue pribadi kayak lo mau nurunin berat di situ bisa, Oke. lo mau jaga diri buat defense di jalan pun itu oke banget. Oke, Karena bela dirinya iya itu buat ya. bela diri tuh kayak lebih menantang dibandingin olahraga lain menurut gue Oke. gitu. Jadi kayak ya udahlah gue ke Muay Thai. Ternyata pas dijalanin emang sekeren itu. Seru ya? Seru. Ya walaupun capeknya gila-gilaan sih. Dari 2016 sampai sekarang nih, berarti udah ada sekitar 4 tahun ya. Itu perjalanannya kayak gimana tuh Mbak? Mulai dari latihan biasa, terus kemudian jadi atlet, dan kalau pas jadi atlet itu pernah ikut kompetisi atau turnamen apa gitu? Udah ikut Liga Nas, kita Oke. kayak Presiden Cup, Wali Kota Cup itu semua udah. Terus kayak antar kota Bekasi pun udah, wakilin tadi Jawa Barat? Jawa Barat juga udah. Oke. Waktu itu pernah di kota Bekasi tuh di Blue Plaza, di apa namanya? Blue Plaza di ya? Blue Plaza itu kita ngadain kejurda. Juara daerah. Tuan rumahnya kita Kota Bekasi, dan itu juga juara umum. Oh, Karena emang atlet-atlet Kota Bekasi tuh buat Muay Thai-nya bisa dibilang dia lebih mewakili Jawa Barat tuh kebanyakan dari atlet Kota Bekasi gitu. Oke. Kalau prestasi tertingginya Mbak Nida sendiri apa nih kalau boleh tahu? Saya baru atlet nasional Liga Nas aja kok. belum banyak banget, masih banyak atlet yang lain kayak. Oke. Cuman ya beruntung kayak bersyukur juga kayak kita dari yang niatnya cuman latihan buat olahraga, buat sehat, ternyata di sini dijadiin kayak buat prestasi, Jadi dapet prestasi jadi juga juga penghasilan gitu. Oh, Jadi iya, kan bener bisa banget. jadi pelatih. Nah itu tuh salah satu yang menarik dari latihan biasa, pertamanya nggak cuma sehat doang gitu, tapi ternyata bisa jadi prestasi juga Benar, gitu, dan ada ya lumayan cuannya lah ya. Iya, itu dia. Sekarang kalau kita ke antusiasme cewek-cewek nih di Kota Bekasi lah khususnya Iya. gitu ya, sama olahraga Muay Thai sendiri ini. Kalau bisa dibilang mungkin Mbak Nida salah satu pelopor lah ya gitu untuk olahraga, maksudnya atlet cewek Muay Thai yang ada di Bekasi gitu, dan membuka studio Muay Thai khusus buat cewek, atau paling nggak diutamakan buat cewek. Ya kalau di sini sih alhamdulillah buat Kota Bekasi tuh banyak banget peminatnya, kayak dari yang masih muda sampai malah ada udah umur hampir 49 mau ke 50 tuh. Oh, iya? Ada ibu-ibu di sini Latihan latihan. Muay Thai? Dan itu kuat, nafasnya tuh kuat. Wow. Kadang yang masih ABG kayak, ih gila dia serius umur 50 tapi dia masih kuat ngikut programnya. Jadi kayak gue kayak di situ juga gue kayak nunjukin Muay Thai tuh sehat loh. Muay Thai tuh bisa buat semua kalangan loh, dari lo masih anak kecil sampai lo udah tua pun dia tuh bagus kayak gitu. Jadi antusiasnya tuh banyak banget. Dan di sini ya rame alhamdulillah. Oke, berarti kalau gitu potensi
atlet Muay Thai perempuan dari Kota Bekasi ini sebenarnya berarti banyak dong ya? Sebenarnya banyak, tapi mereka udah pada kayak enggak takut gitu. Padahal sebenarnya banyak, cuman kalau buat di Kota Bekasinya sendiri atletnya tuh buat perempuan masih jarang. Masih gitu. jarang, tapi at least potensinya, ya, potensinya cukup banyak lah ya. Banyak. Nah sekarang kalau misalkan buat teman-teman penonton Info Bekasi nih, yang cewek khususnya yang pengen latihan Muay Thai gitu, atau baru pengen mulai, nah itu kira-kira gimana tuh Mbak? Harus melakukan apa gitu atau tipsnya? Sebenarnya pertama harus kayak lu meyakinkan diri sendiri, oh Muay Thai itu nggak seserem itu. Pas setelah lu udah dateng nyari tempat yang menurut, karena sekarang tuh lagi banyak banget yang kayak gue itu coach loh, padahal dia sebenarnya nggak ada, kayak cuma sekedar gue lihat di YouTube bisa padding dah, kita coach. Jadi harus cari tempat yang sesuai, ya kalau bisa kenas, tetap ya masih ya kayak gitu. Nah itu kayak, terus lo juga kayak lebih kayak udah yakin aja, mental lo harus udah gue sampai sini gue olahraga kayak biasa olahraga, nggak ada hal-hal yang aneh-aneh. Kalau misalnya gue nggak punya glove, gue nggak punya, tenang aja di tempat itu pasti ada. Ya, kadang orang suka kayak, aduh gue mau latihan tapi nggak punya alat-alatnya, lihat alat Muay Thai mahal. Ya karena di tempat kayak gitu tuh pasti ada disediain. Pasti disediain lah ya. Tapi intinya yang penting itu ya tadi ya, cari tempat pelatihan Muay Thai yang nggak sembarangan dan memang terjamin gitu kan, kayak Mbak Nida misalkan pelatihnya di sini kan prestasinya udah banyak, medalinya juga udah banyak tuh di situ ya kan. Ya bisa. Nah terakhir deh buat penonton Info Bekasi yang lain gitu, soal menjaga stamina gitu, mungkin ada yang kayaknya aku masih takut nih atau masih belum pengen Muay Thai deh gitu, kira-kira olahraga di rumah dulu deh, karena kan kita masih dalam kondisi pandemi sekarang gitu ya, mungkin ada yang belum berani juga untuk keluar rumah untuk masuk ke gym kayak gini gitu. Ya, nah, itu kira-kira gimana Mbak? Ya kalau aku sendiri, kalau buat kita ngejaga stamina tuh kayak hindarin banget yang namanya begadang. Karena mau sesering apapun kalian olahraga, tapi kalau kalian tidurnya masih begadang, itu tuh balik lagi ke nol. Jadi gue setiap hari teratur latihan, tapi tidur gue pun tetap pagi. Nah itu tuh sama aja, fisik lo nggak akan naik, tetap di nol situ aja. Jadi ya, nah kalau jogging misalnya gini, pagi gue mau jogging atau gue jalan sehat, itu nggak masalah, bagus. Nah sorenya gue juga jogging kecil nih, sekeliling komplek aja, karena kan kita masih ngeri kan kalau buat lari di trekking kayak gitu. Nah udah, yang penting makan jaga sehat, sama udah tidur. Kalau bisa tuh jam 10 paling malam, ya gitu. Karena itu udah di atas jam 11 itu kayak udah lo balik lagi, fisik lo bakalan kenal lagi gitu. Karena pembakaran kan pas di saat itu dari jam 10 sampai jam 2 malam gitu. Nah, ini kan tadi Mbak Nida bilang di studionya juga mulai banyak cewek-cewek yang latihan Muay Thai gitu ya. Tapi kalau dari mereka sendiri itu kebanyakan ya ada yang cuma ngikutin tren doang atau memang serius pengen latihan sih Mbak gitu, karena ya kayak tadi Mbak Nida bilang gitu, Muay Thai ini kan juga sebenarnya olahraga yang seru gitu. Kalau di sini saya lihat member-membernya tuh kayak emang bener-bener mereka tuh serius buat latihan. Kayak gue di sini emang buat nyari energi buat badan gue biar fit. Jadi tuh bener-bener nggak ada yang cuman selesai gitu. Dia bener-bener 100% diikutin program, walaupun kayak Kanit sebentar capek, coach sabar napas kayak gitu. Tapi mereka kayak tetap semangat. Gue semangat gitu. Kayak soalnya kan ada juga orang yang kadang suka nge-gym atau olahraga apapun, datang doang foto di kaca gitu ya kan. Habis itu balik. Gitu. Nah, kalau di sini tuh kebetulan membernya kayak emang datang sini. Malah ada yang terlalu bercanda misalnya kayak atau nah nanti ada yang ngingetin, ayo udah mulai lagi latihannya gitu. Karena emang mereka di sini tuh kayak apalagi lagi pandemi kayak gini emang bener-bener mau cari sehat gitu, bukan cuma mau cari gaya-gaya gitu. Nah, kalau tadi kan Mbak Nida bilang di sini mayoritas membernya atau yang latihan kan cewek atau perempuan gitu ya. Kalau yang cowoknya ada nggak sih Mbak? Ada. Bisa berarti buat cowok bisa. Bisa juga buat cowok kayak gitu. Jadi karena di sini juga ada coach cowok. Pelatih cowoknya juga ada ya. Nah, berarti buat yang cowok juga boleh dong latihan di sini ya? Iya, kebanyakan udah kayak minder duluan. Ini kayak tempat buat cewek doang deh. Enggak, emang kebetulannya 80% member cewek. Padahal kan bisa cari jodoh di sini ya. Nah bener. Setuju sih kalau itu. Nah teman-teman yang pada latihan di sini nih, yang cewek-cewek nih, gitu. Itu mereka tuh nggak ini ya, maksudnya nggak gengsi sama penampilannya gitu. Mungkin kan kalau latihan kan fisik banget ini gitu kan, pukul-pukulan, tonjok-tonjokan, tendang segala macem gitu. Kayak enggak sih, mereka kayak malah sama saya nggak ada takut, kayak kan ada yang bilang kok kakak, aku tadinya dulu di latihannya bukan kayak gini loh, joget-joget dia bagian terus loh kakak nggak ada takut. Enggak kok, malah ternyata pas nyoba Muay Thai ini kayak ngerasa di jalan kayak lebih gue punya gue kayak punya basic, ada seenggaknya ada basic bela diri, kalaupun ada apa-apa ya gue tahu yang namanya mukul, gue tahu yang namanya nendang kayak gitu. Jadi kayak
lebih nggak ada takutnya, malah lebih berani gitu. Berarti mereka nggak gengsi dan nggak terlalu peduli sama tampilan fisik gitu ya. Dalam artian ya mungkin mereka tetap menjaga, tapi setengahnya ada ilmu baru, ada pengalaman baru yang bisa mereka pakai di Muay Thai juga tetap harus tetap cantik. Iya benar. Soalnya kalau nggak salah di kejuaraan itu kan juga kalau yang seni itu ya, tampilan juga dinilai gitu. Oke. Nah Mbak Nida, terakhir buat cewek-cewek nih yang mau latihan Muay Thai gitu ya. Mungkin tadi mereka masih ada yang takut, masih ada yang pede, ntar gue kayaknya kelihatannya jadi kayak cowok banget atau gimana gitu. Mungkin boleh dikasih support atau semangat lah Mbak gitu, biar tenang aja deh, pokoknya lu bakal tetap cantik tapi lu bisa tetap bela diri juga. Iya, kalau buat cewek-cewek nih, kalian aku mau olahraga Muay Thai tapi takut badannya nanti jadi, tenang aja. Itu tuh semua berbalik lagi sama diri sendiri. Kalian bakalan bisa nentuin, oh gue kurang di bagian sini, itu kalian bisa fokusin. Jadi di Muay Thai itu kalian sendiri yang nentuin gitu. Kalau misalnya kita ngelakuin semua gerakan, nah belum tentu langsung badan langsung jadi kayak takut gitu. Nah jadi gak usah khawatir, di sini tuh sesuai dengan kemampuan sendiri dan emang niatnya mau kayak gimana ya kita kasih jalan ya kayak gitu. Jadi nggak perlu takut. Ya jadi buat cewek-cewek di luar sana, di kota Bekasi tentunya itu kayak jangan pernah takut kalau mau coba Muay Thai, karena olahraga Muay Thai itu buat semua ya. Kalau buat aku universal. Jadi buat cewek pun itu oke banget. Jadi kalian bisa numbuhin rasa kepercayaan diri kalian di jalan dimanapun, terutama untuk diri kalian. Jadi jangan mandang kalau Muay Thai itu buat cewek, buat cowok. Enggak, cewek pun juga bisa. Tenang aja. Oke Mbak Nida, terima kasih banyak ngobrol-ngobrolnya hari ini. Sama-sama. Kita juga udah mulai keringetan nih, udah mulai pemanasan. Karena gua abis ini mau coba sparring deh sama salah satu pelatih yang ada di Nas Muay Thai Studio ini. Buat teman-teman terima kasih banyak udah nonton, dan buat teman-teman juga yang mau coba latihan Muay Thai, langsung kontak Mbak Nida aja di Nas Muay Thai Studio. Dan terima kasih banyak udah nonton. Gue Mo Syaifan. Gue Nida Wahab. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye. Bye. Tadi udah sempat stretchingan dulu sebentar, masih agak tertarik, tapi habis ini kita coba latihan sama coach Aldo. Sekarang gua mau coba latihan sama coach Aldo di Nas Muay Thai Studio. Dan sekarang kita latihannya mau apa? Pada bending Muay Thai. Bending Muay Thai. Oke. Kiri, lagi, 3, 4, 2, 3, baru.